Dan sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi ada di Kopi Mantap Jiwa. Ini adanya di Jalan Suplir di daerah BSD. Kam mampir-mampir ke sini ya. Halo gengs, ketemu lagi sama gue Radit di Ngosek ngobrolin sepeda kesayangan. It's been a while, gue udah lama nggak bikin konten selama PPKM. Tapi setelah PPKM ini ternyata pesepeda-pesepeda ini banyak banget yang kayak singa menurut gue. Ketika kandangnya dibuka tuh pada habis. Salah satu yang lagi diomongin itu adalah sekarang beberapa minggu yang lalu pas video ini dibikin itu ada yang namanya Bentang Jawa. Jadi apakah Bentang Jawa itu? Bentang Jawa adalah satu event balapan sepeda ya, di mana menempuh jarak 1.500 km yang startnya dari Carita kalau nggak salah, terus finishnya gue agak lupa. Nah, cuma jawabannya di sini bakal langsung dijawab cerita-cerita in between perjalanan di Bentang Jawa ini. Ada salah satu finishernya adalah Edmund Jets. Jatuh lagi. Gimana Memon? Baik-baik saja. Masih kemeng-kemeng nggak lo? Berat badan belum balik. Belum balik. Tapi udah oke. Start berapa lo beratnya? Waktu start gua di 57. 57. Sekarang? 56, 57. Pas beres tuh di 53,5. 53,5. Sekarang udah 54. 3 kilo doang? 3 kilo. Bisa. 3 kilo 1.500 tuh? Iya. Gila. Jadi tadi gini, gue pas opening kan gue agak lupa, lu finishnya di mana? Bentang Jawa? Di Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi dia coast to coast gitu, ujung pulau ke ujung pulau. Ujung pulau, dari ujung pulau Jawa ke ujung pulau Jawa yang satunya lagi. Kayak 4 provinsi ya. 4 provinsi yang lewatin ya? 1.500. 1.500. Berapa jam? Berapa ya? Gue 6 hari sekian jam lah. 6 hari sekian jam, berarti 24 kali 6 plus. Iya kan? Plus. Elevasi masih ingat lah? Elevasi yang di kertasnya 1.600. 1.600, ya. Gila. 1.600. Kok 16.000 kali dong? Enggak. 16.000. Oh iya, 16.000. 16.000 kan? Iya. 1.600 kayaknya 1.500 ya rakyat. Kayak kita main ke Rumpin tuh 1.600. Iya. 16.000. Iya. Gila. Masih ada error kayak otak om. Iya, belum balik ya. Ketinggalan kayak Banyuwangi. Heat stroke kayaknya om. Terus gimana ceritain dong? Lo dari awal start di Carita. Berarti Bentang Jawa itu perdana ya? Perdana. Oke, ini berarti event perdana race. Ultra cycling race. Unsupported. Ya. Bedanya sama Audax? Bedanya sama Audax, kalau Audax itu dia goes santai. Bukan goes santai juga ya, apa ya? Fun ride, tapi kejauhan. Itu Audax. Jadi goesnya bareng-bareng, nggak ada kompetisi. Kita ngejar cut off time. Cut off time, lu boleh ngedrafting temen lo, boleh saling bantu. Ya fun bike aja sebenarnya, kayak kalau kita goes bareng tapi ngejar di udah waktu. Kalau Bentang Jawa itu sama konsepnya unsupported, artinya lu nggak boleh dikejar orang, dibantu sama tim support, semuanya mandiri, tapi yang ini race. Jadi lu nggak boleh drafting karena itu bukan teman lu tapi kompetitor lu. Cuman spirit saling membantu tetap ditekanin ya sama panitia. Karena ujung-ujungnya pesepeda lain tetap saudara lu di jalan gitu. Oh siap. Itu message-nya ya. Iya. Nah terus serunya di Bentang Jawa ini kan juga ada beberapa peserta yang ngebawa misi ya sebenarnya kan. Beberapa kan ada kan yang gua tahu tuh yang dari Bandung yang cewek. Nah ya teammate gua Dirt X si Citra. Oh gitu. Citra ya. Dia tuh kalau nggak salah tentang kanker payudara. Ya, breast cancer, membawa awareness sama sekalian fundraising. Oh, fundraising. Oke. Terus sama ada juga Om Piston sama Om Lili. Dua-duanya diabetes tipe 2. Tipe 2 diabetes. Itu tuh di tengah jalan bener-bener nyolok tangan untuk cek. Mereka diabetes? Iya, dua-duanya diabetes. Mereka diabetes dan dua-duanya gue 1.500 dan dua-duanya di bawah COT.
Om Piston juara 3 ya kalau juara 3. Juara 3. Juara 3. Yang satu lagi? Om Lili tuh di depan gua. Masih 20 besar lah beres. Oh, gitu. Gila beres. diabetes. Tuh nangis pas beres. Gila Om sih. Lili. Jadi cerita dong dari awal dong, mungkin cerita dari mana nih Om? Dari Carita. Gue nanya yang paling berat dulu deh. Dari kan maksudnya kan ada beberapa. Tadi lu bilang kan 4 provinsi nih. Iya. Nah, yang paling berat itu di mana? Buat gua ya di hari pertama hari kedua sih. Hari pertama hari kedua berarti... itu paling berat lu bener-bener abis karena baru mulai itu pas masuk daerah Sawarna, masih di pantai selatan Jawa Barat. Itu elevasinya sehari tuh 2000 lebih. Itu gue 200, 2000 hampir 3000 kalau nggak salah. Ada satu hari yang dimana juga banyak peserta yang harus dorong karena memang gradiennya tembok dan ada daerah yang jalannya lagi diperbaikin jadi jalannya kacau, elevasinya miring banget, akhirnya dorong. Ada beberapa peserta yang harus dorong. Pakai cyclocom nggak? Gua nggak pakai cyclocom. Serius? Yeah. Serius? Gua pakai HP nih di sini. Lu kan, HP doang ya. Gila lah. Tapi kalau menurut lo nih, kalau misalkan di cyclocom di Sawarna tuh gradiennya berapa? Kalau dari, kan sebelumnya kita ngeliat data ya, online tuh 20-an deh, 28 bukan? Iya 20 ke atas lah, 25-an ada. Iya, ada beberapa cuman pendek doang tapi ya maut lah. Iya, dan gue juga kemarin ngobrol sama salah satu peserta waktu acara kumpul-kumpul kemarin tuh, katanya 26 atau 28 deh, dan itu gue ngomong sama dia, gila Om, itu hampir begini loh, gue bilang tanyakan tuh. Iya emang kayak gitu dia bilang. Dan lu bawa barang sih. Jadi lumayan kagetnya di situ kan, bawa barang. Dan masih baru nih, jadi bawaan lo makanan-makanan masih lengkap nih, belum pada makan kan. Jadi lagi berat-beratnya sepeda. Masih penuh-penuhnya kan, masih baru start. Di hari pertama hari kedua lah. Habis itu dikasih flat, baru di akhir-akhir tanjakan gila lagi, tapi untungnya hari-hari terakhir tuh udah gradiennya udah sopan lah. Udah di average 3, 5, 6, 7 tuh udah mentok. Jadi lebih kayak false flat gitu, tapi lo nanjak. Mungkin kayak dari Bandung ke Lembang lah. Iya, nggak terlalu nanjak, tapi nggak terlalu jengat gitu ya kalau orang jantung hati lo nggak ciut gitu. Oh masih bisa nih, masih bisa. Padahal gue nanjak dagu aja, kayak gue ngeliatin kayak depannya ciut gue. Terus itu yang terberat, yang paling enak berarti mungkin pas udah mau dekat finish ya di Banyuwangi kali. Iya turun. Iya kan? Dikasih turun semangat lo naik. Kan? Iya. Semangat lo naik. Cuman di sana tuh paling serem mobilnya. Mobilnya udah setara-tara kayak Pantura. Oke. Di terakhir 50 km terakhir tuh kayak Pantura. Mepet, jalannya pas dua jalur kan. Terus bus tuh nggak mau ngalah. Jadi pas gue di situ gue ngeliat kayak warga-warga lokal yang pakai motor tuh udah kayak culture-nya nih, ada bus truk mau lewat, mereka udah keluar jalan duluan. Oh ya? Iya, gue kayak ini kenapa kayak gini-gini amat jalanan. Aduh. Mungkin gara-gara udah deket pelabuhan juga kali ya. Iya. Banyak mobil-mobil gede. Tapi jalannya dibanding Pantura sama lebih bagus. Pantura tuh suka banyak surprise, ranjau-ranjau surprise jalan jelek gitu ya. Cuman di akhir juga tuh Om Dirman sama Om Tutus sempat kecelakaan. Oh iya. Itu di akhir juga tuh. Mereka 50 ya, tangannya. Patah bahunya. Oh sini. Jadi mereka kan pair. Jadi pelotonan 2 gini. Yang depan ngindar, yang belakang kayaknya nggak sempat ngindar, masuk lubang OTB, terus sininya patah. Itu kalau nggak salah 50 km sebelum finish ya? Iya. Dan mereka lagi ngejar posisi 2 tuh. Lagi ngejar Reski sama Ican, Kiting sama Ican. Oke. Tapi itu semangat juang mereka gila sih Om. Masuk ke rumah sakit kan tuh. Dan nomor sakit kan otomatis kalau lo mau anestesi lo harus puasa dulu kan? Iya, benar. Besoknya baru tindakan. Kalau nggak salah malamnya keluar, udah lewat COT tuh, lanjut. Serius? Serius. Om Tutus itu? Om Tutus serius. Dia pakai support sini kan? Pakai support sini patah. Udah gue tangan. Walaupun relatif turun jalannya ya, tetap 50 kilo tetap 50 kilo. Justru lebih bahaya juga sih kalau dia turunan kan? Walaupun udah di luar COT, tetap kejar. Semangat juangnya gila banget. Sepeda. Iya kan? Iya, semangat juang sih. Berarti dia ngerem cuma pakai satu rem doang dong. Kalau soal daya juang, MVP-nya menurut gue juga ya selain yang diabetes juga gila banget, sama Aba Usman. Aba Usman tuh kalau nggak salah ada bike trouble, jadi sebelum acara dia udah mulai pakai
sepeda besi All City. Di awal-awal yang 2 hari itu dia keramnya parah banget. Oh gitu. Jadi pas di tanjakan tuh dia sempat keram quadricep sama hamstring depan belakang. Itu kan udah aneh ya. Gue harus biasanya kan salah satu dong, ya iya. kan. Nah, dua-duanya lagi kanan kiri. Dia turun dorong betis keram. Terus udah diem aja pas gue nanjak tuh udah mateng dong. Udah dia udah di samping jalan lagi nunduk-nunduk lagi stretching sebisanya gitu. Umur berapa sih? Itu udah 50-an. Udah 50-an? Anaknya udah 2. 50-an. Gitu. Abah Usman, pelari trail. Tapi daya juangnya sama. Iya. Gue pelan, GPS error. Akhirnya pakai HP. Dia kan nggak siap pakai HP, jadi nggak beli mounting HP gini kan. Iya. Keluar masuk dulu, semuanya nyari di jalan tuh. Gimana supaya HP gue bisa ada mountingnya. Terus cari puskesmas buat suntik vitamin dulu supaya nggak kram. Iya. Tapi beres, depan gue lagi. Itu daya juangnya gila. Abah Usman tuh kalau dari daya juang Abah Usman, Om Tutu semuanya sih. Kayak kalau mau beres ultra, daya juang lo harus di atas rata-rata lah. Aktualisasi dirinya gitu loh. Sampai maksimal banget gitu, walaupun ini event perdana ya mungkin orang juga nggak tahu tahun depan akan ada lagi apa enggak gitu kan. Cuman kayaknya memang culture di ultra deh Om. Kayak gue ngeliat kalau di dunia ultra gue termasuk baru Om. Gue baru mulai main-main itu di 2020. Pas pandemi kemarin tuh banyak waktu kosong. Mulai ikut-ikut event-event Audax. Cuman memang gue lihat kayak kalau lu mau ultra memang lu harus punya alasan sendiri yang bikin lu pengen beres gitu. Soalnya kalau lu nggak ada niat lu yang lain aja, misalnya show off atau hanya penasaran doang, kayaknya nggak bisa deh. Bener-bener harus ada that extra push, gimana lu udah nggak pengen tapi lu masih harus genjot satu genjotan lagi lah. Ya benar, dengerin tuh gengs. Mungkin kalau mau ke ultra ya kan mungkin kalau sekarang cyclist nih fondo tuh udah jamak banget ya kan. Next stepnya. Iya, ini next stepnya. Jadi mungkin kalau ultra itu kalau fondo tuh ya mungkin sekarang sebenarnya nggak ada yang namanya fondo sih, yang gue tahu ya. Grand Fondo 120 kilo. 120, ya kan. Cuma kan kalau di sini orang-orang takarannya tuh 100. Jadi grandnya dicoret. Jadinya nyebutnya fondo doang gitu. Ya kan, jadi maksud gue Grand Fondo tuh 120. Nah, ultra ini kan dia 200. Iya kan? 200 sudah masuk ultra ya. Ya. Oke. Jadi Grand Fondo di atasnya baru udah masuknya aktivitasnya randonnering. Ada kejadian apa selama lo di jalan 1.500 kilo? Relatif aman sih untungnya gue. Aman? Jadi memang target gue beres aja. Oke. Dan bawaan gue relatif lebih banyak lah. Mungkin sekilo ada lebih dari yang lain-lain. Kayak setahu gue Citra tuh cuma bawa sepasang doang jersey. Terus satu baju technical tee. Terus udah, kalau gue bawa dua setel gitu. Rada lebih nyaman lah. Iya. Masih mikirin agak lebih mewah ya. Iya, agak lebih mewah. Oke, ini gue tarik mundur dikit deh. Sebelum pra event deh. Persiapan lu tuh gimana sih? Persiapan lu dan mungkin lu Citra sama Arai gitu yang sama Om Yudi. Kalau mereka kayaknya memang ngejar prestasi, rada kesana. Kayak rada nge-push, bukan prestasi yang nge-push diri mereka pengen tahu. Dan mereka stabil. Itu harus seminggu sekali minimum cepean. Seminggu sekali minimum. Terus 3 kali minimum ya? Minimum. Minimum geng. Sisanya 3 kali seminggu gue nanjak-nanjak. Yang sekantor sama saya sekarang di Decathlon ada Kiting tuh juga pasti nyari tanjakan. Saya sempet rada picking pas untuk event jadwal pertama. Terus PPKM diundur. Nurun tuh gue, jauh banget. Akhirnya ya udahlah seadanya aja. Jadi untuk pra event ya gue komuting aja. Gitu. Mau ngomongnya malu di gue. Cuman memang tapi ya sih maksud gue gini, gue juga kebetulan gue commuting. Gue termasuk yang back to work lah gitu. Menurut gue si disiplin back to work itu juga lumayan membantu sih dalam sepedahan ya. Satu, kesabaran yang pasti. Bener nggak sih lo? Iya. Kesabaran. Di jam-jam rush hour lu butuh banget. Lu butuh sabar. Lu butuh sabar supaya lu nggak ngegas orang lain, dan lu juga butuh sabar supaya orang lain nggak ngegas lu, kan gitu kan? Iya kan? Itu satu. Kedua, kalau dari teknik goes apa segala macam gitu,
iya lu cadence pasti berantakan lah, namanya traffic kan, namanya commuting kan, berhenti maju gitu. Nah itu maksudnya cukup membantu sih emang disiplin. Apalagi kalau angkot. Nah, gue, ya kan? Orang tuh kadang-kadang suka ngerti kenapa pesepeda tuh suka kesel kalau diberhentiin. Iya, sepeda itu kalau di jalan itu adalah mungkin kita yang paling gampang berhenti deh. Cuma kita tuh paling lama untuk start up. Start, iya. Gitu. Balikin ke speed lagi berat. Iya, jadi mungkin yang non cyclist yang nonton ini mudah-mudahan bisa sedikit pengertian buat kita gitu kan. Atau mungkin ada polisi gopean, polisi pinggir-pinggir jalan. Kalau ada cyclist, tolong jangan berhenti dulu, kasih kita lewat dulu. Iya. Sekarang itu tadi berarti persiapannya kayak gitu tadi tuh. Kalau lu commuting, kalau teman-teman yang lain mungkin apalagi Citra kan kayak ngebawa message soalnya kan dia kan. Itu sebenarnya ada dadakan dia nggak bawa message-nya di akhir-akhir. Oh gitu. Memang Citra goesnya konsisten. Dia dari semua anak-anak Citra Arai itu konsisten. Oke. Konsisten. Memang mereka 3 kali seminggu. Kadang-kadang kalau nggak salah Citra Arai itu sempet kayak yang pagi-pagi Bandung Pangalengan dulu jam 9 udah beres. Berangkat subuh. Nyari dingin-dingin gitu memang. Bandung Pangalengan. Jam 4 ya, berangkat jam 4, jam 9 udah beres. Pangalengan kan yang di atas itu kan ya? Iya, selatan. Iya kan? Yang nanjak-nanjak itu kan? Iya, yang nanjak-nanjak. Gila. Kan Bandung lu kemana-mana memang harus nanjak. Dia bowl gitu kan. Iya, modelnya ya kayak mangkok. Lu ke utara nanjak, selatan nanjak, sini ada nagrek nanjak juga. Ya gue juga ada darah Bandungnya, tapi jarang ke Bandung. Kemarin pas terakhir ke Bandung tuh gue setelah 12 tahun gue ke Bandung baru kemarin. Digoes tuh? Digoes. Puncak? Enggak nyampe. Gue cuma nyampe Lembang terus udah turun lagi. Karena gue pakai. Tapi via puncak dong? Atau? Oh enggak naik mobil. Oh gue di Bandung. Gue di Bandung. Iya mungkin abis ngobrol dari lu mungkin ke Bandung naik sepeda. Cobain aja. Sik. Puncak aman. Puncak aman ya? Terlalu berat aja. Nah terus gini, manajemen lo untuk backpacking deh selama 6 hari. Itu gimana sih? Manajemen, memang kalau ngomongin manajemen itu penting banget. Jadi ultra tuh menurut gue kekuatan lo goes sama kekuatan lo sama sepeda lo dan lain-lain tuh cuma kayak 20%. Oke. 20% doang. Jadi lu mau pakai federal sama pakai sepeda 200 juta, perbedaannya cuma 20%. Gede sih, memang gede. Iya. Cuman kecil lah dibanding ada 80% lain nih yang efek. Jadi untuk ultra backpacking ya semua menurut gue mirip-mirip. Okay. Itu tuh ada manajemen makan loh. Manajemen makan di mana lu nggak boleh males. Karena kan kita udah capek udah malas sih masukin itu, lu tuh harus tetap masuk. Iya. Kalau kayak Om Piston yang gebet mereka udah ngukur. Om Piston tuh sampai per jam tahu deh berapa banyak kalori yang dia harus masukin. Oh gitu. Kalau gue cukup baca sekilas doang, gue tahu nih gue butuh masukin sekian bembeng atau apa, udah segitu doang. Okay. Dan makan itu termasuk ngerti makanan yang cocok buat lo. Kayak gue ada beberapa teh botol nih yang gue nggak cocok. Jadi di Audax 600 sama 1000 tuh gue baru sadar kemarin tuh gue kembung gara-gara gue minum ini nih. Oh gitu. Oke. Jadi lo harus tahu juga ya kalau karena gitu ya. Begitu itu salah, kayak di Audax 600 tuh gue mepet banget. Kalau panitia nggak kasih tambahan 1 jam gara-gara badai 24 jam, gue nggak dapet COT. Oh, jadi sebenarnya gue lewat COT, untung dikasih tambahan 1 jam karena kondisi yang cukup ekstrim waktu itu. Yeah. Itu gue masuk angin, jadi sakit gue, rada demam dikit. Terus gara-gara salah makan, keracunan. Okay. Jadi lo harus ngerti makanan lo, harus tahu kapan makan dan minum lah, itu sepaket tuh. Yeah. Habis itu tadi sepeda dan fisik, makan, habis itu recovery sama tidur lo. Lo harus tahu kayak berapa banyak lo butuh recovery dan lebih tepatnya berapa sedikit lo butuh untuk tetap maju. Itu kayak kalau itu manajemen waktunya kan berarti kan? Iya, manajemen waktu. Soalnya kalau misalnya lo tidur terlalu dikit, besoknya kewer pasti. Kalau tidur kebanyakan lo nggak butuh sebanyak itu. Iya. Jadi over cut off time kan jadinya. Kemarin untungnya Bentang Jawa cukup generous sih COT-nya, jadi gue masih sempat 4 jam. Kayak beberapa malam gue 4 jam, siang-siang masih bisa tidur siang. Power nap tambah-tambah bisa sampai setengah ke 1 jam malah. Okay. Jadi total gue sehari bisa 5 jam lah. Ada beberapa malam yang memang cuma 2 jam. Cuman kayak orang-orang yang di depan-depan, top 5, top 7 itu pasti tidurnya udah 2 jam. Kayak Zaki terbaik tuh mungkin ada malam-malam dia cuma sejam doang. Sejam 2 jam jalan, sejam 2 jam jalan.
Tapi dia udah ngerti gitu. Gue tidur segini gue bisa perform besoknya. Nah, itu harus tahu juga. Soalnya kalau underestimate atau overestimate, kewernya nggak enak banget. Kewer kurang tidur tuh badan lu nggak recovery. Benar-benar. Lo harus tahu itu. Habis itu yang satunya lagi ilmu perbaikin sepeda lo. Itu penting juga karena biasanya pasti gue 1.500 tuh kalau gue biasa 1.500 tuh seperempat dalam setahun tuh itu seperempat gue 1.500 ini lu bikin dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu. Yang biasanya 3 bulan, 2 bulan lu hajar di 1 minggu. Kalau misalnya lu gue 2 bulan, 3 bulan pasti lu udah berapa kali ke bengkel tuh kan? Iya. Nah itu juga jadi karena dipadetin dalam 1 minggu, udah pasti lo harus ke bengkel nih, ada-ada aja pasti. Entah itu RD lo loncat-loncat karena kabel lo rada melar atau gimana. Paling penting ban bocor, ya 2 bulan lo berapa kali bocor sih? Iya. Ya misalnya kalau 3 bulan lo 2 kali bocor, artinya dalam 1.500 ya lo bakal kemungkinan ada 2 kali bocor. Tukar ban itu wajib. Terus kalau kayak saya kemarin, gara-gara menikmati pemandangan, sepeda tak parkir di samping, ketiup angin gede banget jatuh. Ambruk. RD rada bengkok si antingnya. Terus? Untungnya gue bisa lah dikit di bengkokin. Tapi itu kan basic yang lo harus tahu lah gitu. Iya. Atau misalnya kalau yang pakai sepeda aluminium atau karbon, antingnya aluminium, ya wajib bawa anting cadangan lah. Sama yang terakhir faktor X selalu ada. Kayak Om Tutus. Pas gue udah 1.000 juga gue sempet diserempet bus. Oh ya? Iya, gue sempet diserempet bus masuk Pati. Itu gue lagi sama Arai, diserempet. Untungnya tangan gue nyangkut di chainstay-nya Arai di sini nih, di antara ban. Jadi Arai ke pinggir, gue ketarik jadi sama Arai. Gue nyeret sepeda, Arai nyeret gue ke samping. Si Arai bingung, kenapa nih ban gue nggak maju? Karena tangan gue lagi dalam ban kayak gini. Padahal digantulin. Arai bentar Arai. Cuman faktor X itu bisa diperkecil juga. Iya. Ya dengan kita pakai reflective vest, lampu itu diwajibin banget sama panitia. Lampu depan belakang, backup lampu depan, backup lampu belakang. Hal-hal kayak gitu sama lu harus tahu lu ngantuk masih bisa jalur gue lurus atau lu ngantuk udah mulai kanan kiri itu juga ada beberapa faktor X yang bisa kita perkecil lah. Kalau pasti ada aja. Jadi dari semua itu manajemen sepeda mah terakhir dah kalau ultra. Nah kayak lu pakai federal juga bisa. Iya benar sih karena kalau kita nggak preventif duluan sama badan kita, ya kan. Sepeda lu udah paling benar, ya lu 200 kilo pertama, kalau lu udah ngebong ya lu ngebong gitu kan. Dan kalau udah ngebong untuk balik ke atas lagi rada udah susah banget. Lu udah ketinggalan banyak waktu kan, apalagi ini race kan. Sebelum masuk ke sepeda, gue mau nanya barang-barang yang harus lu bawa tuh apa? Lu maintain gini kan, lu pakai handphone kan udah pasti pakai mounting, power bank, ya kan, power bank. Mungkin teman-teman yang pada pakai Cyclocom juga bisa colok pasti power bank. Pasti sama. Ya kan? Semua power bank itu udah wajib paling ya. krusial ya. Nah, gue juga ngobrol sama ada finisher Audax 1000 itu si Putra Puguh, mungkin lo tahu pakai Brompton. Itu juga ngomong tuh, wah gue power management gue pokoknya gue bawa satu power bank yang berapa mAh gitu ya, pokoknya nggak boleh naik pesawat deh gitu ya. Jadi dia kayak colok ke lampu, colok ke Cyclocom, dia bilang segala macem. Pokoknya ini yang gue jagain tuh adalah handphone sama Cyclocom jangan sampai mati, karena kalau mati ya udah kelar lo, nggak record kan. Iya. Terlebih bintang Jawa tuh lu wajib, kalau gue bawa 2 HP, jadi satu HP tuh bener-bener yang diwajibin panitia itu ada race map. Mungkin banyak teman-teman yang ngikutin. Iya. Nah itu tuh itu dari HP. Jadi itu data harus nyala, paket data harus nyala untuk nge-relay posisi, untuk safety juga kan. Itu beacon lah ya. Iya, beaconnya kan, kita kayak kalau di luar kan udah pakai spot. Iya. Kalau di sini kita pakai race map HP. Itu memang harus nyala terus. Iya. Dan yang ngebantu selain power bank menurut gua HP atau charger fast charge, quick charge. Yang benar-benar lu masukin airplane mode 1,5 jam, 2 jam udah full. Itu ngebantu banget. Asupan selama jalan. Asupan kali ini setelah 1 tahun eksperimen yang kacau balau menurut gue ya, yang kali ini gue lumayan aman lah untuk makanan. Jadi gue hampir nggak ada yang minuman kemasan gitu, hampir nggak ada gue. Oh gitu. Kecuali Pocari. Gue memang julukannya cola mekanik. Jadi kalau gue udah tiba-tiba ngilang nih ke belakang gue sebarang, gue pasti beli Coca-Cola dulu. Ntar tiba-tiba gue bareng lagi ke depan.
Untuk makanan gue banyakin makanan natural. Di awal-awal tentunya gue pakai Strive, sama ada cookie dari Bandung, sama dikasih dari khas roti selai yang gluten free dia untuk vegan. Jadi gue ada 3 itu, yang dua home industry, yang satu Strive udah rada gede lah. Itu tuh aman 3-3. Cuman kan lu nggak bisa beli Strive di tengah jalan. Semua 3-3 ini nggak ada nih di awal doang, hari pertama, hari kedua. Karena lu gue di Jakarta juga nggak semua tempat ada Strive kan. Jadi sisanya gue banyakan natural. Jadi untuk supaya nggak keram, ya garam kan, kita udah tahu oralit gula, garam itu dari bakso. Jadi bener Om. Jadi gue sama Citra tuh jam 4 tuh udah janjian sebenarnya. Kalau lagi gue sebarang jam 4-nya Cit, nyari bakso udah nyari bakso. Tuh minta tambahan garam dikit. Memang gue untungnya suka asin juga, jadi gue no problem gitu. Nasi Padang tentunya. Itu udah niche banget ya. Itu kayaknya nasi Padang tuh. Gue di Tangerang, gue di Bandung, gue ke Jakarta, kayak semua orang gue nggak tahu ada apa dengan nasi Padang dan pesepeda. Itu kayak udah. Iya, kayak udah ngelekat gitu. Iya, harusnya Strive tuh jangan bikin apa yang nasi uduk. Harusnya Strive nasi Padang. Terus nasi Padangnya gitu, ada Garuda, ada ini Ciman gitu. Iya. Oke, itu natural, Mbak. Asupan natural. Ya. Nah, gue sempat ngelihat Instastory lo, kalau nggak salah waktu itu pakai Yupi lo ya, ngemilin Yupi. Iya. Ada produk baru lah gitu, lebih murah dikit dari Yupi dia. Jadi gue beli yang berapa ratus gram, masukin ke feedback udah. Tapi itu menurut gue itu smart banget loh. Dan itu pas banget gue beli itu untuk nanjak, gue lupa deh. Dari rumah Anjang ya, pokoknya udah jauh-jauh tengah, tanjakan, puncak tanjakan, cakep banget Om. Gue kan bukan kompetitif ya, gue pengen enjoy the ride lah, enjoy the ride banget. Gue diem man, di pinggir jalan, gue ngeliatin pemandangan pas lagi jam 5 tuh sunset, nyemilin itu dong. Nikmat banget ya pokoknya tuh. Mabrur datang, si Alif Mabrur, Fueled by Biscuit, ini Instagramnya. Datang, barangan dulu yang nyemil, baru turun barangan. Itu nikmat. Enggak, karena kan gini, Yupi satu, lu maunya nggak capek. Lu dapetin gulanya instan. Dapat. Iya kan, dapat. Terus udah gitu kan dia kenyal, padat. Berarti kan harusnya kan masuk dulu ke lambung dong. Iya. Ya kan kenyangin juga sebenarnya. Gitu sih kalau gue sih, kuncian gue biasanya kalau gue jalan jauh udah nggak kuat, kalau nggak ABC kacang hijau. Kacang hijau, yang kotakan itu tuh, karena menurut gue itu gampang banget diserap tuh sama lambung, sama gulanya juga langsung dapat gitu. Atau enggak itu si 7 kurma, yang si susu 7 kurma itu. Gue pernah memang beberapa ada 400 sama 600 nyoba korma. Yang 1000 juga gue dikasih korma sama Papeo, sama Siwan tuh nendang men, cepet banget. Cepet banget. Mungkin karena susu kali ya. Gue dapet korma asli juga pas 1000. Pas 1000 tuh gue dikasih korma asli. Cepet banget. Cuman memang beberapa orang kurang suka rasanya mungkin ya. Otomatis nggak bisa gue. Kurang ya? Kurang. Gue pagi-pagi doang bisa. Kalau udah siang-siang gitu memang rada aneh. Iya, gue nggak bisa, gue pisang. Mirip-mirip nih kita kayaknya. Kayak gue ada pengaruh lambung juga kayak lu ya. Nggak tahu gue. Cuman ya pisang kurang. Pisang gue nggak bisa gue. Cuman balik lagi memang kalau misalnya lu misalnya mau ikut nih, teman-teman pada mau ikut Bentang Jawa, pasti mulainya dari Audax biasanya ya. Kalau kita lihat pesepeda kayak Lyle juga tuh pada main Audax dulu sebelum mereka mulai race. Jadi dari situ udah banyak kesempatan lah, apalagi udah mulai masuk 400 nih yang udah 27 jam. Kayak manajemen nutrisi lo udah mulai diasah dari situ. Kayak yang nyaman sehari belum tentu nyaman di hari kedua, di hari ketiga apalagi gitu. Jadi pelan-pelan aja dicari tahu apa yang cocok, apa yang enggak, kapan makannya juga. Nah, itu asupan. Nah, sekarang istirahat. Kalau misalkan lu istirahat nih, kan nggak harus di hotel dong. Nggak harus di hotel kan. Tapi gue kan kemarin santai, masuknya santai lah, ngejar COT. Jadi Bentang Jawa tuh kalau misalnya lu pengen COT doang nih, sehari tuh 235. Kalau dapat 200 ya 35 ya lu tabung di hari besoknya. Per hari 235. Iya, dibandingin Audax tuh 300-an sehari. Iya, dan dia COT-nya lebih tight lagi kan.
Cuman mungkin gara-gara bisa drafting dan segala macam juga ya. Iya. Dari secara rute mirip lah. Mereka ngambilnya 1%. Jadi kayak per 100 kilo itu 1.000 nanjaknya. Sekitar segitu. Sama Audax sama Bentang Jawa kayak event-event ultra yang nggak gravel, yang masih di jalan raya, standarnya memang segitu. Jadi ya udah, karena gue rada nyantai malam-malamnya, gue dari 5 malam ya. 5 iya. Itu gue dari 6 malam gue 4 malam gue di hotel. Jadi bareng sama Om Lili, bareng sama Brur, patungan aja bareng-bareng. Ada yang gue ditraktirin juga sama Om Lili, makasih banget Om Lili. Sisanya ada yang gue jam 10 hujan, gak berhenti-berhenti, gue malas nih nembus hujan. Habis itu gue tidur aja di depan warung, sampai jam 2 pagi gue bangun masih aja hujan, akhirnya gue jalan lagi. Jam 11 sampai jam 2 ya. 12, cuman itu di depan warung. Gue bawa beefy bag. Jadi kayak sleeping bag tanpa lapisan tengahnya gitu, hanya satu lapisan doang. Karena di pinggir pantai juga nggak dingin-dingin banget. Sama ada satu lagi di pom bensin. Di pom bensin, kebetulan di samping musola, dia kayak ada panggung kecil gitu. Udah pas banget lah untuk tidur. Tidur gitu. Cuman kalau buat teman-teman yang memang ngejar pengen race, ya udah siap-siap hampir tiap malam pasti kayak si Kiting Ican yang depan-depan dah udah pasti tidur 2 jam lu mau ke hotel rada terlalu pendek gitu. Check-in ya check out-nya. Kebanyakan pasti udah di warung lah biasanya. Asal jangan ubin aja kalau mau tidur. Iya sih, bahaya. Jangan ubin. Yang penting kayu lah atau apa itu. Nyaman. Tidurnya. Ubin, musola gitu kan kadang-kadang. Juga kan ke masjid. Udah standarnya gitu sih. Tidur ngampar di mana aja. Atau di minimart gitu. Asal ada kardus, di mana ada kardus di situ kepala dibaringkan. Iya benar. Kalau gue sih kayaknya harus bawa sarung gue kalau kayak gitu tuh kayaknya. Iya pasti kan? Pasti selalu bawa sarung. Ini kan kalau dilihat di sepedanya Om Emon nih banyak banget tas ya. Ada handlebar bag, ada handlebar bag, terus ada yang itu gue namanya kurang. Top tube, ini top tube bag. Ada feet bag. Sama belakang seat pack. Saddle pack. Seat pack. Kegunaannya tuh lu naruh apa di mana? Untuk setup sepeda, semua yang paling jarang dipakai, baju ganti, baju tidur. Terus kayak tadi si beefy bag, yang lu jarang sentuh-sentuh itu di belakang sama gua. Malah lu taruh belakang. Iya benar. Iya, karena lu nggak bisa akses kalau lu nggak berhenti. Iya. Kalau anak gunung udah paham lah itu paling bottom dikit. Paling bawah, iya benar. Paling bawah itu belakang. Baru di depan sini ini dompet gua, brevet card yang harus dijaga dengan nyawa. Tuh kalau rusak itu hilang, lu scratch udah hilang lu. Pulang itu lu. Itu di situ sama makanan cepat ambil lah. Tapi yang ada package-nya. Berarti yang sering keluar masuk ada di situ ya? Iya. Kalau ya di sini feedback itu paling sering makanan kayak tadi Yupi yang gampang diambil. Terus kadang-kadang gue masukin nanas. Oh iya? Ya nanas. Itu enak banget. Nanas buah gitu? Nanas manis. Minta dipotong, kreseknya masukin, udah tinggal lu ambil-ambil. Oh iya. Itu enak. Semua makanan-makanan itu taruh di sini. Kadang-kadang GoPro juga gue taruh di sini. Lumayan dalam dia. Kalau di frame bag itu barang yang nggak terlalu sering diambil tapi butuh diambil cepet. Kayak jas hujan. Jas hujan, baterai cadangan untuk center. Iya. Gue taruh di sini semua nih. Baterai cadangan sih bukan hanya center doang. Berarti secondary itu emang di situ semua ya? Iya, hampir semua di sini. Masker. Terus karena ini relatif tertutup, kalau hujan nggak deras-deras amat dia aman dalamnya. Ini gue pakai satset kan. Dia hujan ringan masih waterproof lah. Itu beacon gue di sini. Jadi kalau gue pengen ngelihat kompetitor atau siapa di depan atau siapa di belakang gue yang gue bisa tungguin untuk gue bareng. Kalau lagi bosan gue sendiri nih, gue kadang-kadang gue harus ngejar siapa atau gue harus nunggu siapa gitu. Gue bisa ngelihat dari beacon juga. Sama kalau hujan mendadak, HP ini masuk ke sini juga. Frame bag. Di depan semua elektronik gue. Elektronik dan makanan. Tambahan lagi selain di sini. Itu di sini. Jadi misalnya gue lagi berhenti di warteg, udah otomatis nih gue buka, ambil fast charger 2, langsung ngecas HP dulu, baru gue ngomong. Gue nanya dulu, ada bisa ngecas HP? Bisa. Colok-colok, baru pesan makanan.
Karena ini penting banget. Iya itu harus penting nyala all the banget sih. time. Karena lu kalau sampai itu hilang, ya udahlah, selesailah hidupmu. Mati ya. Gua tahu mau jalan kemana. Iya. Udah, itu Oke. aja sih. Nah, sekarang kita ngomongin sepeda nih. Nih sepeda lu ini sebenarnya frame-nya apa sih, Om? Frame-nya sebenarnya lu kira-kira apa nih, Om? Kalau dilihat dari tampilan. Gua sih to be honest, karena di belakangnya di belakang di dekat si dis itu ada kayak tiang gitu, kayak straggler sih. Iya. Iya kan? Mirip. Bahannya sama. Bahannya sama. Dia Reynolds 520 itu nama fancy-nya Reynolds untuk Chromoly 4130. 4130, benar. Ini buatan Malang, Om. Baba Bikes. Iya. Serius? Gue bikin di ini Malang. Lokal. Ini lokal. Lokal pride made in Indonesia. Baba Bikes. Baba Bikes, iya. Oh, gitu. Sampai sekarang masih produksi? Masih. Oh, Nah, dan gitu. kayaknya untuk builder yang pakai TIG welding argon itu yang punya Chromoly cuman dia deh kalau nggak salah ya. Oh gitu. Dia dapat bahan Reynolds dari mana? Ya? Masukin sendiri deh kayaknya. Oh, gitu. Masukin. Gila, Cuman dia waktu las-lasannya nunggunya rapi loh. rapi. Seneng banget gua. Dia rapi. Sama finishingnya gue kirim ke Jogja. Ke Kobi Cycle. Kobi Cycle, oke. Jadi si Baba Bike ini spesialis di argon kan, TIG welding. Dia nggak bisa kuningan. Brazing, fillet brazing. Iya. Ada beberapa barang yang tempat-tempat yang gue pengen fillet, kayak tadi palang ini nih gue pengen fillet supaya lebih fleksibel. Terus semua eyelet tuh gue nggak mau di rivet. Rivet tuh kan diteken ya. Jadi lu udah ada lubang, ada stress point. Ini jadi teknikal banget nih. Ini gig sepeda banget soalnya gue mekanik tuh kayak yang gemes sendiri sama sepeda. Iya, gue nggak pengen ada stress point tambahan kalau nge-rivet. Jadi gue pengennya dia di fillet brazing. Fillet brazing tuh berarti lo Kuningan. Oke, kuningan ya. Kuningan kalau lihat yang untuk semua yang eyelet semua sama palang ini tuh pakai fillet brazing. Oh gitu. Finishing cat ini baru dicat nih sebelum Bentang Jawa. Gua ke Mardan Airbrush, Tangerang. Di Tangerang. Tangsel Pride, ya. Yes. Tempat cat motor dia. Tempat motor. Tapi rapi. Si ceritanya gue pengen mirip-mirip kayak Surly gitu. Jadi pas gue kesana, gue pengen ngejelasin glitter gimana nih biar glitternya nggak banyak. Oke. Kebetulan dia baru ngecat Vespa terus ada glitter di tangannya. Gue bilang, Mas, kayak gitu. Iya tuh kayak tangan lo sebanyak gitu glitternya. Pas. Dapat. Iya. Dapat. Tadi dia abu-abu pink tadinya. Iya. Untuk yang tahun ini gue cat ulang lagi jadi hitam nuansa ungu. Oke. Teal. Yang luar tuh forknya. Forknya gue pakai forknya All City. Oh, ini punya All City punya. All City. Oke. Berarti masih IS ya? Iya. Yang mana ini? IS masih. Mountingnya ya. Masih IS. Belum flat mount. Depan belakang. Jadul 2018 akhir. 2018 akhir. Iya, flat mount tuh masih niche banget, masih dikit-dikit banget emang. Kayak dulu kayak Cervelo yang karbon lah. Ini kayak drop bar gitu-gitu lu pakai apa? Handlebar gue pakai Salsa Cow Chipper. Oh, ini Cow Chipper. Dia kalau dilihat nih lebar, ngeflare banget ya untuk handling off road. Dari ban ini gue ganti spesial buat touring, asalnya touring bikepacking gitu. Gue pakai 700 wheelset 700. Oke. Ban luarnya gue dikasih sama salah satu klien gue di Decathlon, Om Yohan. Dia ada ban nggak kepake. Ini ban 25. Sih? Oh 25. Ini yang lu pakai kemarin? Iya, pakai kemarin. Karena pilihannya antara ini atau gue pakai 40. Gede banget kan? Iya. Jadi sebenarnya yang ada. Kembali lagi kayak lu ultra sepeda nanti aja deh, yang ada aja sebenarnya. Kalau lu ikut Audax all terrain sih mungkin ya pakai 40 nggak apa-apa lah ya. Iya, betul. Tapi karena si wheelset MTB, dia jadi 27, rada lebar. Oh, oke. Jadi 7 masih oke lah, masih nyaman. Gue running di 90-95 PSI. Dan dari awal sampai akhir gue nggak ada bocor. Nggak ada bocor? Kemarin pas gue open question di Instagram, salah satu yang paling banyak selain nanya cerita hantu, selain nanya cerita hantu, nanya ban, soal ban gue. Maklum lah kalau orang Indonesia kan nggak jauh dari klinik soalnya kita ya. Gue juga seneng soalnya. Nah itu, gue pakai 700 kali 25. Actualnya 27. Oke.
itu dari ban. Kalau untuk gravel biasanya ini gue untuk bottom bracket dan lain-lain sebenarnya didesain untuk 650B. Gue pakai 27,5 kali 175. Untuk apanya tuh? Untuk gravel. Untuk apa? Kalau untuk gravel? Jadi 44C lah kalau 44B. 44B. 650 44. Makanya ini rada-rada ngangkang nih kalau lihat di forknya. Cuman memang lebih berhubung jalannya banyak jalan raya dan off-road cuma dikit, make sense untuk lo pakai ban yang rada skinny, kecil. Ya which is ini 25 ya ukuran RB sih sebenarnya ya. Idealnya sih kalau misalnya ada, kalau gue ada budgetnya kemarin, gue pengennya make 32 ya. 32 tuh sempurna. Kebanyakan peserta juga pakai 32 ya kebanyakan. Emang settingan cyclocross sih sebenarnya ya. 32, cuman berhubung ini yang ada ya yang lu pakai aja yang ada. Oke. Dan satu lagi nih yang gue bener-bener angkat topi, lu menggunakan Sora 9 speed. Ya grup set gue Sora 9 speed. 9 speed untuk 1500. Itu sih gue yang ini 9 speed gitu gue. Cuman memang ya balik lagi kita di sepeda tuh cuma 20% lah. Sepeda sama fisik lo digoes cuman 20%. Sora dan cukup banget. Cukup ya. Cukup. Bahkan si Citra tuh gue ngeliat dari Instagramnya dia pakai single chainring malah ya. Single 9. Dia itu bawaannya Nicasio Plus. Single 9. Single 9. Oke. Dan hampir semua Odax kita pakai itu. Kita ada timnya. Oke, Mbak Citra. Jadi dalam Dirt X Clouds ada tim lagi. Oh gitu. Namanya P9 Shot. Apa tuh? Paguyuban 9 speed ora dumel. Iya. Trimo podonyo. Iya, itu dia. Tapi awalnya gue kenapa pilih Sora karena GRX tuh baru masuk dulu dan mahalnya najis banget dulu. Sampai sekarang sih. Iya sih, benar. Dan gue butuh RD yang rada narik. Yang rada narik. Jadi di zaman gue bikin ini, solusinya adalah lu pakai Sora dikawinin sama RD 9 speed Deore. Oh, pakai Deore. Oh, RD-nya Deore. Jadi Shimano itu mentok di 9 speed itu masih bisa kawin silang. Bahkan kalau mau pakai Alivio juga masih bisa nih. Oh iya. Jadi buat temen-temen yang mau nyari grup set belakangnya MTB lah gitu kan, kalau gravel kan lu butuh yang rada keras ya nariknya. Iya. Depannya rod, ya 9 speed solusi banget. Iya. Sora Alivio atau Sora Deore, cuman Deore 9 speed udah langka sih sekarang. Udah susah. Ya cuman 9 cukup sih. Makanya kayak di ultra tuh sepeda tuh yang gue bilang tadi efeknya 20%, sekitar 20% lah. Sisanya manajemen tidur, makan dan dari kita sendiri kan emang yang megang peranan ya. Kecuali mungkin kalau lo udah di world class yang kompetitor ya itu udah pasti ya kayak sepeda harus dipikirin. Ya. 20% gede buat kompetitor gitu. Kalau lo ngejar-ngejar COT ya. Kalau kita ngomongin dunia udah enggak lah. Udah far beyond lah kalau itu sih. Coba ada yang pakai 6,5 kemarin nggak ada ya? Citra 650. Pakai 650 deh? 60 kali 38 deh. Gila. Terus berarti full SIS-nya Nicasio dipakai tuh sama dia? Yes, ganti ban luar doang. Oke, dari 47 ke 38. Di highlight 80% tuh faktor manusia. Iya, sisanya. Sisanya tuh sepeda. Lu mau pakai sepeda? Oh, sama ini. Sama Om George. Gue dari tadi mikirin siapa Om George. Om George juga 650. Iya. Ya even sampai ada salah satu dari teman Brompton tuh dari BMC, Om Ale. Kan ke Brompton ya. Dan masuk juga kan? Beres. Masuk Kyoto kan? Beres kan? Itu sih Om Tutus sama Om Dirman kalau mereka nggak celaka, beresnya hampir 12 jam lebih. Hampir 24 jam di depan gue. Oh gitu? Dan mereka pakai ban, yang satu pakai sepeda lipat, yang satu pakai mini velo. Oke. Balik lagi, sepeda tuh dikit lah. Nomor 2. Terus apa lagi Om, kira-kira? Yang rada beda dari sebelum-sebelumnya dan yang gue pengen rekomen mungkin ya teman-teman di rumah kalau misalnya punya masalah lutut terlebih. Gue lumayan lama, jadi gue goes di kilometer-kilometer 200-400 masih aman nih. Mulai 400 plus mulai rada sakit nih lutut gue. Padahal fitting gue udah oke ya dong. Maksudnya gue dari 100 sampai 200, 300 nggak ada masalah. Dari fitting oke nih, cuman pas sudah mulai ultra yang multi day, lutut gue mulai sakit yang kanan. Oke. Nah, setelah gue baca-baca, ternyata banyak yang nge-recommend mendekin crank. Jadi gue tinggi, pendekin. Jadi gue tinggi 170, kaki gue memang rada pendek. Satu crank gue 170 juga. Gue ganti ke 165 sekarang. Ini pakai eksperimen pakai crank-crank
Ya, ACM Cina-Cina gitu dah. Gue beli dan it makes all the difference banget. Oh gitu. Jadi memang gara-gara saddle lu jadi naik kan? Iya. Gara-gara Cranknya pendek. iya di titik jam 6 kan dia lebih pendek. Iya. Lu naikin saddle, tapi pas di titik atas ini udah naik, sini turun. Jadi Iya. hip angle lu, pinggul lu lebih ngebuka. Diafragma lu kebuka. Iya. Terus diameter putaran lutut lu juga mengecil. Iya. Jadi stres ke lututnya nggak terlalu banyak. Oke. Gitu. Cuman pastinya fitting lo yang lain dulu. Kalau misalnya ada sakit di mana, cek dulu itu fitting yang dibenerin lain, dulu. baru nanti eksperimen. Iya, ke jangan crank semena-mena abis nonton ini terus lu ganti 165 terus lu kayak, punggung gua sakit, crank yang diganti jangan juga. Iya. Ada fitting lain dulu yang terus dicek. mendadak lu ultra gitu kan. Cuman itu ngebantu. Jadi apa ya? Tapi ya tuh good idea lah. Kadang-kadang kan orang kayak apa? Kayak tuas gitu, orang mikir tuas semakin panjang tuasnya makin gampang. Semakin enteng gitu ya. Tapi enggak kan kita punya gear. Iya. Jadi otomatis kalau lo mendekin tuas lo di sini, ya rasionya diringanin aja. Jadi sama-sama aja sama-sama ujung-ujungnya. aja. Nah terus sama, ini kan gua ngeliat ada lampu nih ya. Depan. Nah ini sebenarnya bukan lampu Kelihatan. sepeda kan? Bukan, ini center. Oke. Center. Dan ini good idea loh, karena center ini biasanya baterainya baterai vaping, benar nggak? Iya betul. Iya kan? Baterai vape. Dan lu ketika lu 18650. iya, dan kalau di vape sih mungkin nih kayak gue nih ya, ini mungkin sehari selesai, karena kan ini kan ampere kan bisa dinaik turunin ya. Cuma kalau ini kan dia irit LED ya. Iya. Dia lumayan lah awet. Gue bawa 4 baterai, cuman kepake 3. Yang ketiganya juga nggak habis. Iya kan? Itu untuk 6. Cuman ada manajemen baterainya juga. Kayak gue masuk kota, gue ada lampu yang cukup blinker depan sini doang. Oke. Blinking doang. Iya. Kan terang, penerangan jalan cukup. Jadi kita hanya butuh ngasih lihat ke mobil gitu ada gue nih, jangan lu serempet. Itu doang. Kalau gelap-gelap udah keluar kota lagi baru ini nyala. Ini setting sepeda yang masih sama dipakai waktu Bentang Jawa kemarin ya, Om ya? Ya, Yang sama 1500. semuanya. Sama persis ya, sama. Aerobar juga. Aerobar gue dari Aptonia nih, punya Decathlon. Di Aerobar tuh kalau ultra penting, Tom. Iya. Karena bukan untuk aero, tapi buat lu pas lu capek. Istirahat kan. Jadi lebih banyak aja posisi. Walaupun ngebantu gue di akhir-akhir pas gue mau finish dan beberapa kali ngejar COT, ngebantu gue ke posisi aero. Cuman lebih banyak kepakainya untuk istirahat. Terlebih di hari-hari kayak ketiga, keempat, pantat lu udah ledes nih, Om. Lu naruh aerobar tuh biar beban badan lu di tangan bukan di pantat. Bukan pantat. Lu banyak kan yang pakai hampir semua peserta deh pada Hampir pakai. semuanya. Nah, ini jadi gini, gengs. Dari tadi kan mungkin lu dengar Om Emon ngomong tentang Decathlon. Jadi kebetulan Om Emon nih sekarang bergabung di Decathlon ya. Alam Sutra. Sebagai apa, Om? Gue mekanik sepeda di sana. Sebagai mekanik sepeda. Jadi yang ngerti banget lah sepeda, gitu kan? Ngerti perbaikin. Ngerti perbaikin sama ngerti make sih yang jelas sih. Gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau ke Decathlon, ya nanti mungkin bisa ketemu Memon, karena di Decathlon itu yang kemarin Bentang Jawa dan finish semua itu ada 3 ya. Ada 3. Ada lo, Om Timothy, Ya, Timothy sama Kiting. Om Reski. Om Reski. Bertiga. Kalau mau nanya-nanya bisa mampir. Decathlon tuh corporate yang service oriented gitu ya. Jadi kalau lo mau ngobrol-ngobrol tuh bahkan bos nggak bisa stop gue ngobrol ke user gitu. Ke customer tuh nggak boleh. Karena kita harus serve. Jadi kalau mau ngobrol-ngobrol datang aja. Kapan aja kita lagi ada shift. Apalagi kalau mau sekalian perbaikin sepeda boleh banget. Gue terima, gue tampung pastinya. Semua merek bisa. Nih makanya ini juga nih gue kenapa gue ngundang dia juga konten kreator juga di bidang sepedahan. Cuma ya kalau belum Om, itu mah Om. Saya masih ngulik-ngulik aja, ngulik-ngulik. Enggak lah. Baru main-main. Kalau dia kan gue sih udah segini, gue tuh masih segini lah, gitu. Jadi teman-teman, karena ini PPKM juga udah selesai, jadi gue kedepannya gue bukan mungkin sih, gue akan tetap bikin konten seputar sepedahan, dan karena gue kemarin pas PPKM itu akhirnya gue membangun satu sepeda full yang gue pakai untuk gravelan. Jadi mungkin kalau kemarin juga banyak tentang Brompton, nanti kedepannya juga bakal ada review tentang sepeda-sepeda full bike. Thank you semua. Makasih banyak Om. Thank you so much.